Halo semuanya, apa kabar? Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita dan kamu juga selalu diberi kesehatan ya. Oh iya, untuk reading kali ini seperti yang udah terlihat di judul, jadi sebenarnya aku tuh pengen ngebahas general reading lagi nih, gak ada pilih kartu. General reading kali ini tuh apa sih Kak Vin? Nah, general reading kali ini tuh aku mau baca kelebihan kamu yang sering kali terlupakan oleh diri kamu. Jadi tuh aku tuh pengen self esteem kayak self boost untuk ngebuat diri kamu tuh lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi sama diri kamu sendiri. Kadang-kadang tuh kalau kita terlalu banyak terpapar ya dari eksternal, kayak misalnya mungkin kamu sering banget ngeliat di sosial media atau ketemu orang-orang yang ngebuat diri kamu tuh ngerasa kayaknya dia lebih oke deh, kayaknya dia lebih baik dibanding aku dan segala macam, ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, aku tuh di sini pengen banget nunjukin ke kamu kalau ya ini kelebihan kamu gitu. Meskipun memang ini general reading, tapi kita ambil pesan-pesan baiknya aja dan tinggalkannya tidak. Jadi kartu-kartu ini hanya sebagai media motivasi, media penyemangat kamu, media untuk kamu bisa lebih bangkit dan ceria lagi seperti sedia kala ya, semoga. Oke, aku shuffling dulu kartunya. Yang belum kenal aku, salam kenal, nama aku Vin. Dan yang udah kenal, ya hai. Mungkin readingnya nggak selama seperti yang sesudah sebelum-sebelumnya gitu. Misalnya kayak nggak sebelum-sebelumnya kan sejam 30 menit, mungkin. Nah, ini hanya berapa menit, tapi aku harap pesannya sampai sih ya. Oke, sebentar. Kelebihan diri kamu yang tidak kamu lihat, yang sering terlupakan nih, terabaikan. Oke. Wow. Kayaknya lumayan banyak nih kartunya. Ada Akasha. Oh my god. Aku tadi tuh pengen pakai tarot card lagi, nggak cuma oracle aja, tapi kartu yang keluar nih lumayan. Ini lighting aku agak berbayang banget, jadi mohon dimaklumi aja ya guys. Dan semoga audionya clear juga. Oke. Udah nih. Ini enggak. Ini. Aku akan tambahin lagi pakai kartu tarotnya, shuffling lagi. Aku pakai dari ini, siapa ya, aku lupa nama kreatornya. Ya ini deh pokoknya, kayak kartu remi ya. Wow, ini kita simpen lagi kartunya. Sini lumayan banyak ya, semoga terlihat jelas. Juga aku lihat dulu. Ini nanti aku akan aku naikkan lagi ya, tenang saja, tidak akan hilang juga. Gini.
Oke, aku reminder lagi nih teman-teman yang ada di sini bahwa kartu-kartu yang keluar ini kan memang kreatornya itu yang buat kartu ini dari orang luar ya, dan mereka pun pasti punya kepercayaannya masing-masing atau agamanya masing-masing. Jadi kalau misalnya kalau di situ ada Anna Grandmother of Jesus sih kak, padahal aku agamanya bukan ini segala macam, tolong untuk bisa ambil pesan baiknya aja dari kartu-kartu yang ada ya, tanpa untuk aku menggiring kamu untuk oh kamu harus masuk ke kepercayaan ini dan segala macam, enggak. Karena kan memang kepercayaan kita ke Tuhan melalui agama yang kamu pilih itu tentunya masing-masing ya punya pilihan dan jalannya sendiri. Jadi aku di sini hanya berusaha untuk bisa memberikan pesan-pesan baik, motivasi berdasarkan kartu-kartu yang ada di depan kalian dan bisa kalian dapetin secara umum. Maksudnya umum tuh dari agama, suku, dan latar belakang yang berbeda-beda, kita bisa bersatu melalui ini gitu. Tadi kan aku udah kasih tahu ya judul yang aku kasih tahu ke kamu judulnya dan tema yang akan aku bacakan ini kelebihan diri kamu yang sering banget nih terabaikan sama kamu dan kamu tuh sering lupa kalau kamu tuh you are worth it gitu, kamu tuh mampu di bidang ini gitu. Nah di sini tuh ada Anna Grandmother of Jesus, Pleiades, Akasha, dan di sini ada Birthing a New Age. Kemudian untuk kartu tarotnya ini ada Queen of Hearts atau The High Priestess, ada Three of Diamonds, dan ada King of Diamonds. Sepertinya ini akan ada seperti storytelling sih yang akan aku tarik ya. Gini. Aku akan mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Di sini ada Queen of Hearts. Mungkin ini juga bisa menggambarkan karakter kamu atau diri kamu. Jadi kalau yang aku baca dari kartu Queen of Hearts The High Priestess ini menggambarkan sosok sih. Aku kencang banget bahwa di sini tuh ini aku bilang sih aku jadi kayak pengen storytelling, tapi sebelum aku storytelling lebih jauh, aku mau jelasin dulu sih karakter yang aku baca nih dari kartu yang ada. Yang pertama banget Nah, yang pertama banget di sini ada Queen of Hearts. Aku ngebaca kalau kamu nih sebenarnya tipikal orang yang emosionalnya tuh mature gitu. Maksudnya kamu dewasa secara emosional, kamu juga tahu nih kapan memporsir ketika kamu bisa menaikkan emosi kamu, ketika kamu menggunakan pikiran kamu, ketika kamu bijak, ketika kamu nggak bijak gitu. Aku juga ngerasa kamu tuh di sini orangnya suka nggak tegaan sih sama orang lain atau sekitar kamu. Kamu punya empati yang tinggi. Mungkin di sini juga banyak yang sensitif banget gitu. Jadi kadang-kadang suka bocor gitu energinya. Maksudnya energinya bocor tuh kayak gini loh. Misalnya nih kamu tuh kayak udah happy-happy aja, terus kamu tuh ketemu orang atau situasi yang bikin kamu tuh kayak marah. Kayak marah gitu loh. Maksudnya marah tuh kayak yang aduh, kamu tiba-tiba jadi bad mood, kamu tiba-tiba jadi kayak ngerasa gak enak badannya karena kebawa sama ya tadi lingkungan, situasi atau orang tersebut gitu. Karena kalau dari sini juga selain kamu memang orangnya emosionalnya mature, maksudnya kamu dewasa secara emosional, kamu juga bisa mengelola emosi kamu gitu loh. Jadi menurut aku kamu tuh di sini sebenarnya banyak banget menarik orang-orang yang memang peduli sama kamu, tapi juga banyak orang-orang yang memang ingin dipeduliin sama kamu gitu. Karena kan kalau kamu memang sebagus itu ya, biasanya kamu akan menarik dua sisi, yang negatif dan positif. Jadi negatif pun akan ketarik sama kamu. Dan dari The High Priestess sendiri ngegambarin juga kamu ada sosok yang cukup majestic, kayak misterius. Kamu juga sosok orang yang kayak mistis. Maksudnya mistis ini adalah kamu tuh kalau punya pancaran aura tuh kayak orang lihat wah gitu, kayak ini orang agak susah nih untuk dideketin, wah ini kayaknya ini orang nih agak susah nih untuk di reach out untuk temenan atau bisnis atau segala macam, karena aku baca seperti itu gitu. Ini kurang lebih karakter seperti itu. Jadi aku bisa ngeliat bahwa kamu nih sebenarnya dikelilingi oleh banyak orang ya, orang-orang yang pengen tahu kamu, orang-orang yang peduli sama kamu, orang-orang yang sayang sama kamu juga gitu. Tapi ada juga tidak aku bilang, kamu juga menarik orang-orang yang memang yang ngebutuhin kamu gitu. Jadi kamu kadang suka capek sendiri, kedrain sendiri secara energi gitu kan. Dan dari Three of Diamonds ini sendiri dan King of nih ya, ada Three of Diamonds. Kemudian di sini juga ada King of Diamond. Gini. Selain itu, di sini aku juga ngerasa kamu tuh orangnya cukup stabil.
punya kestabilan gini secara finansial, secara diri. Jadi memang secara emosional dan pikiran kamu, logika berpikir kamu pun berjalan gitu loh. Maksudnya jalan tuh kamu tuh ya mengerti porsian-porsiannya dalam diri, sehingga ini menarik banyak banget abundance sih dalam hidup kamu. Ya nggak sih? Aku juga ngebaca kalau kamu tuh sebenarnya banyak beruntungnya, dan ini yang ngebuat banyak orang iri. Dan mungkin juga ya ketika banyak orang yang iri sama kamu, tadi aku bilang ya, kamu menarik yang negatif juga. Nah, orang-orang yang negatif ini datang ke kamu dan ngebuat kamu tuh jadi kelelahan, ngebuat kamu tuh ngerasa nggak worth it. Padahal sebenarnya karena tadi kamu tuh bocor secara energi, terus orang-orang itu tuh mencuri gitu, mencuri energi kamu yang baik. Jadi kamu percaya bahwa itu milik kamu, padahal sebenarnya energi-energi itu bukan punya kamu gitu loh. Jadi yang bisa aku, kurang lebih ya, yang bisa aku tarik nih dari kesimpulan di sini adalah kamu nih sebenarnya, ya tadi aku bilang, kamu mature secara emosional, kamu juga menarik banyak banget keberkahan, keberlimpahan dalam hidup kamu, terus juga, ya kamu menarik banyak banget keberlimpahan sih dalam hidup kamu, rezeki, kayak segala hal mudah sih sebenarnya. Cuman itu tinggal dari pilihan kamunya aja, apa yang pengen kamu lakukan, apa yang nggak pengen kamu lakukan. Karena kamu jadi kayak nggak tahu sih ini diri kamu seperti apa, diri kamu tuh kayak ngerasa kurang apa, sebenarnya ini bukan emosi kamu. Ini udah kelihatan ya. Jadi dari storytelling yang aku tarik dulu nih, kalau memang ini sejauh ini resonate sama kamu, berarti memang pembacaan ini untuk kamu. Tapi kalau misalnya enggak, dan kamu masih pengen dengerin untuk have fun reading aja, untuk seru-seruan kamu, it's okay, lanjutin aja gitu ya. Dan kemudian di sini ada oracle card, ada 4 kartu yang aku tarik. Yang pertama banget ada Anna, Grandmother of Jesus, Pleiades, ada Akasha. Dan kemudian sini juga ada Birthing a New Age. Dan dari kartu pertama yang aku tarik di sini ada Anna, Grandmother of Jesus. Sebenarnya gini ya, mungkin untuk sebagian teman-teman kalau merasa sensitif dengan kalimat ini, kamu bisa ambil pesan baiknya aja gitu ya. Maksudnya pesan baik di sini adalah, aku tidak merujuk pada satu agama tertentu, aku tidak mengerucutkan bahwa oh ini harus agama ini gitu, enggak. Tapi di sini memang tadi aku bilang ya, aku di sini untuk membangkitkan semangat kamu untuk kamu bisa lebih percaya diri lagi. Di sini ada Seeding the Light, Laying Foundation, Divine Plan. Aku tuh memang tadi udah baca kartu ini, tapi aku nggak membaca bawahnya ini gitu loh. Dan aku pun bukan sehafal itu untuk melihat atau membaca bahwa setiap kartu ini ada kalimat-kalimat seperti ini gitu, enggak. Tadi aku juga bilang kan kalau kamu tuh energinya sepertinya bocor nih, kalau yang aku rasain di sini. Dan dari Seeding the Light, Laying Foundation sama Divine Plan yang ada di sini, ini tuh memang dipinta banget sih pesannya itu untuk kamu bisa memberikan semacam bubble ke dalam energi kamu, bubble di dalam hidup kamu. Jadi kalau misalnya setiap kamu ketemu orang, setiap kamu menghadapi sebuah situasi, kamu tuh nggak bocor. Jadi energi orang-orang itu tuh nggak menempel di diri kamu, dan akhirnya kamu ngerasa bahwa itu adalah kamu, padahal sebenarnya enggak. Nah di sisi lain juga sebenarnya di sini kenapa sih kamu ngerasa kadang-kadang kayak ngerasa nggak percaya diri juga, kadang-kadang ngerasa kayak nggak worth it di beberapa tempat atau di beberapa hal, karena sebenarnya kamu tuh memang agak-agak asing gitu dengan keadaan di bumi. Ini balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Pleiades ini di sini menggambarin planet lain. Kalau dari kartu tarot ini sendiri, di sini double mission, channeling, and uplifting humanity. Kamu kan tadi aku baca ya, kasih tahu kalau di sini ada Queen of Hearts, di sini juga ada channeling and uplifting humanity. Gimana kamu caranya untuk bisa meningkatkan kemanusiaan lagi dengan cara-cara yang udah kamu lakuin, entah kamu mungkin memberi makan hewan atau kamu mungkin menjadi teman curhat gitu kan. Itu juga sebenarnya kan cukup capek gitu, mendrain energi kamu juga, karena mendengarkan cerita-cerita orang lain, mendengarkan kisah-kisah orang lain yang kadang-kadang kamu kayak aduh ini sebenarnya aku udah capek banget, udah pusing banget, tapi kamu masih tetap terus untuk dengerin. Itu sebenarnya adalah cara kamu untuk membantu memberikan energi baik ke mereka. Makanya mereka tuh sering datang ke kamu, nggak sekali 2 kali aja gitu yang aku tarik gitu ya di sini. Kalau kamu pengen tahu lagi sebenarnya maksudnya Pleiades itu apa, aku ngerasa sebagian dari kamu ini bisa resonate bisa enggak. Mungkin kamu juga jiwa kamu tuh sebelumnya berasal dari sana gitu. Tapi balik lagi kepercayaan masing-masing ya, bahwa di sini kan aku tujuan utamanya adalah untuk memberikan pesan-pesan yang positif gitu. Kemudian di sini ada Akasha, your guidance is divinely guided. Jadi semua perjalanan yang sudah kamu jalani memang sudah dibimbing ya, sudah ada tulisannya. Akasha ini tuh semacam buku. Di beberapa agama mungkin ada ya,
dijelaskan bahwa semua hal yang kita lakukan di bumi ini sudah tertulis gitu, ada bukunya gitu. Nah di sini pun dijelaskan seperti itu. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sedang kita jalani saat ini, meskipun terasa agak berat, tapi memang itu sudah harus seperti itu jalannya. Gitu sih yang aku bisa berikan gitu ya ke kamu. Dan di sini juga ada birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. Jadi gini, kamu tuh punya kelebihannya tuh memang yang tadi aku bilang, energi kamu ini terang banget, energi aura kamu, energi kamu tuh bener-bener menarik banyak hal ya. Jadi gak cuma hal yang baik aja yang ketarik di hidup kamu, tapi orang-orang yang mungkin konotasi energinya negatif atau mungkin vibrasinya jauh di bawah kamu juga menarik orang-orang seperti itu. Kenapa sih bisa narik? Karena kamu punya cahaya yang cukup besar gitu ya, seperti ini, kayak benderang kayak matahari aja gitu loh. Kamu juga di sini yang aku baca menarik banyak banget keberlimpahan, abundance, keberuntungan dalam hidup kamu. Sadar ataupun tidak kamu sadari, tapi yang aku baca seperti itu sih. Kamu menarik banyak sekali keberlimpahan dalam hidup kamu kalau ingin kamu sadari sebetulnya. Dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal yang besar. Dan menurut aku itu adalah kelebihan-kelebihan yang perlu kamu aware. Dan di sini juga kamu punya kelebihan yang lainnya banget, yaitu empati kamu yang tinggi. Karena gak semua orang memiliki empati dan ketulusan hati yang besar gitu untuk menyelesaikan masalah orang lain, atau mungkin ikut campur terhadap urusan orang lain, atau mungkin dengan hal-hal yang sebenarnya kamu nggak perlu amat ada di situ gitu, tapi kamu mau rela gitu, menjadi relawan dan berkorban di situ. Atau mungkin juga banyak di sini yang sering menjadi relawan, dan oke banget menurut aku, itu juga ada sebuah kelebihan. Karena untuk di zaman sekarang ini kadang-kadang banyak ya yang nggak mau untuk menjadi relawan, karena kan relawan tentunya kita mengorbankan waktu, energi, dan tenaga kita juga gitu. Maksud di sini ada birthing a new age dan anagram of Jesus, maksudnya seeding the light, laying foundation divine plan. Di sini adalah untuk kamu bisa mulai membuat bubble lagi, mulai kembali bangkit lagi dan menyadari gitu. Oh iya, gue punya kelebihan ini. Kelebihan gue adalah emosional gue ini terlalu tinggi dan gue bisa terlalu sensitif banget. Gimana nih caranya biar gue bisa tetap aman diri gue ketika menghadapi beberapa hal, menghadapi sesuatu tertentu atau menghadapi orang-orang tertentu yang bisa mengakibatkan energi bocor. Nah berarti setiap ketemu orang atau bertemu orang, kamu bisa melakukan pembersihan dulu, atau setelah ketemu orang-orang tertentu kamu bisa langsung pembersihan dulu dengan cara mandi, dengan berbagai macam cara yang bisa kamu lakukan gitu. Karena kelebihan kamu tuh sebenarnya banyak banget, dan kamu ngerasa gak worth itu sebenarnya bukan karena kamu yang ngerasa gak worth it, tapi itu milik orang lain yang udah curhat sama kamu, atau mungkin itu adalah milik orang lain yang ada di sekitar kamu yang sebenarnya itu bukan punya kamu gitu. Jadi setiap kamu ngerasa emosi tertentu atau pikiran-pikiran tertentu, coba kamu bisa tenangin dulu diri kamu, menepi, atau mungkin kamu bisa mandi, bersih-bersih diri kamu, dan menyadari apakah memang ini emosi milik kamu, pikiran ini milik kamu atau bukan ya. Seperti itu. Dan kamu mulai kembali mengingat lagi semua keberuntungan dalam hidup kamu, keberkahan dalam hidup kamu, orang-orang di sekitar kamu yang tulus, orang-orang di sekitar kamu yang baik hati. Kamu bisa pikirkan itu lagi. Dengan cara seperti itu, kamu bisa mulai mengingat kembali kelebihan-kelebihan diri kamu. Dan kekurangan, bukan berarti kamu gak punya kekurangan. Kekurangan kamu di situ, kamu minusnya melihat bahwa ini punya kamu, kekurangan ini punya kamu segala macam, dan kamu terlalu too much di sana. Dan menurut aku itu bukan hal yang oke sih, ya kan? Dan itu jadi capek banget, akhirnya jadi insecure ketika dari perasaan kamu gak nyaman. Nah perasaan gak nyaman ini sebenarnya adalah kebocoran dari energi. Ketika perasaan ini gak nyaman, kebocoran dari energi akhirnya masuklah ke dalam pikiran, dan pikiran itu akhirnya membuat skenario nya sendiri dari pikiran. Akhirnya kamu merasa bahwa itu adalah nyata, dan ketika itu menjadi nyata, kamu akhirnya kelelahan dan capek. Kok jadi nyata ya? Padahal sebenarnya hal itu gak pernah ada, tapi kamu yang membuat itu menjadi ada. Jadi pikirkan kembali segala keberkahan yang udah kamu tarik. King of Diamonds juga gambarin bahwa kamu kaya secara material dan kaya secara banyak hal sih. Jadi tolong untuk bersyukuri lagi dan membuat batasan gitu. Laying foundation, seeding the light, dan divine plan, ini semua sudah ada rencananya. Jadi apapun yang sedang kamu jalanin, aku yakin banget akan berjalan dengan lancar selama kamu bisa mengatur energi kamu. Maksudnya mengatur untuk kamu gak bocor secara energi, kelelahan karena kamu capek orang sekitar, atau kelelahan karena capek di transport, di kendaraan, dan segala macam. Nah itu tuh juga jadi concern yang cukup penting menurut aku, yang perlu kamu perhatikan juga. Karena hal-hal seperti itu tuh tanpa kamu sadari memang bisa membuat energi kamu juga jadi bocor gitu. Dan
Itu sih yang bisa aku tarik pesannya. Motivasi untuk kamu ya itu, pesan-pesan yang bisa aku sampaikan seperti itu, atau mungkin dengan cara beribadah itu juga bisa kamu lakukan. Tentunya itu bisa membuat energi kita jadi bersih lagi ya ketika kamu rutin menjalani ibadah gitu kan. Itu sih. Jadi seperti itu pertama yang bisa aku sampaikan, karena memang sebenarnya di sini kalian ini bukan orang sembarangan juga ya, masa bukan orang sembarangan, kalian ini hebat, kalian ini mampu, kalian ini worth it sekali, kalian tuh lebih dari cukup dari perasaan atau pikiran-pikiran negatif yang mengelabui kamu. Jadi untuk sering latih nafas, mungkin juga ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu, karena semua hal yang ada ini pasti ada maksud dan tujuannya dan sudah tertulis juga, mau itu pun baik ataupun tidak baik. Aku harap pesan-pesan ini bisa kamu tarik dan kamu bisa aplikasikan dalam hidup kamu ambil yang baik-baiknya juga dan tinggalkannya tidak. Dan ya semoga keberkahan, keselamatan selalu menyertai kita semua. Readingnya aku tutup. Kalau kamu ngerasa pengen sharing sama aku atau ada cerita-cerita, boleh banget cerita aja di kolom komentar atau sharing melalui nomor WhatsApp yang tertera di bio ini. Kayak gitu. Terima kasih banyak udah mengizinkan aku membaca energi kalian semua yang ada di sini. Dan sampai jumpa ke pesan-pesan berikutnya. Dadah.